Shalom, jumpa lagi. Salam mari kita cari fakta kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas sedikit saja tentang berkat. Bagaimana kita supaya berkat itu mengejar kita. Berkat itu sampai kita tidak sanggup menerimanya. Bagaimana caranya? Caranya yakni kita justru jangan mencari berkat. Kita jangan mengejar berkat. Lantas bagaimana? Nah ini, jadilah kita sebagai pembagi berkat. Ya, kita bagi sebanyak mungkin berkat. Dengan demikian, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Berkat itu akan mengejar kita, baik kita di mana, baik dalam suasana apa, baik bagaimanapun situasi kita. Berkat itu akan datang berlari mengejar kita. Jadi intinya, jangan berhenti membagi berkat. Jangan pernah lelah membagi berkat. Nah, kita banyak tidak mengerti apa dan bagaimana sebenarnya berkat itu. Mungkin sebagian orang akan berpikir dapat uang itu berkat, naik pangkat pekerjaannya berkat, dapat posisi baru atau dapat pekerjaan itu jadi berkat, memiliki kesehatan yang fit yang prima jadi berkat. Ya, kalau itu jadi patokan kita adalah berkat, seperti saya katakan sebelumnya, berarti iman kita adalah iman recehan. Tapi berkat itu adalah ketika kita sanggup berbahagia atau bersuka cita, baik kita di dalam suasana apapun, baik kita sakit, baik kita menderita. Saya buka satu ilustrasi, ya. Ketika seorang ibu memiliki penyakit kanker payudara yang sudah stadium 4, ya, Kristen, ketika ditanya, ibu percaya Yesus bisa menyembuhkanmu? Dia bilang, saya beriman berkat Tuhan akan mengalir ke saya. Saya beriman, saya percaya Yesus akan menyembuhkan saya. Oh, begini Bu, seandainya ibu tidak sembuh-sembuh, oh tidak Pak, saya beriman, saya pasti disembuhkan Tuhan. Berkat Tuhan pasti ke saya. Nah, ini aneh, ya. Dia belum merasakan bagaimana sebenarnya berkat itu. Terus di kamar sebelahnya ada seorang ibu, sama penyakitnya, kanker payudara stadium 4. Ketika ditanya, ibu Kristen? Ya, saya Kristen. Ibu percaya Tuhan bisa menyembuhkan ibu? Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tetapi apabila Tuhan berkehendak lain, Tuhan penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh, itu hak mutlak Tuhan. Saya baik sembuh, baik tidak, saya akan tetap bersuka cita dan saya akan tetap merasakan berkat Tuhan kepada saya luar biasa. Nah, ibu yang nomor 2 ini yang benar-benar dia yang sudah mengerti berkat. Jadi banyak macam-macam berkat yang harus kita bagikan. Jadi misalnya kita seorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, ada banyak berkat bisa kita bagi. Kita bisa berbagi pengalaman bagaimana kita pernah mengalami suatu penderitaan atau penyakit, kita mendapatkan sukacita ketika kita sakit tersebut. Nah, itu pengalaman. Bagaimana kita ketika kita pernah suatu saat kita dalam pencobaan, kita bertekun dan kita lepas dari pencobaan itu pengalaman atau berkat yang bisa kita bagikan. Itu jadi berkat kepada orang lain. Kita memiliki suara yang indah, kita bernyanyi lagu rohani, orang lain bisa menemukan Tuhan ketika mendengar suara itu.
itu termasuk berbagi berkat. Kita bisa berkhotbah sehingga bisa membuat orang sadar akan tujuan makna kehidupannya. Itu berbagi berkat. Pun seminimal-minimalnya yang bisa kita bagikan berkat adalah senyuman kita. Kita senyum. Begitu pagi-pagi kita bangun, kita keluar dari pintu, orang lewat, kita bagi senyum kita. Ya, tadinya orang itu mungkin mukanya murung atau apa gitu, lihat kita senyum, dia senyum juga. Itu bagi berkat. Ya, jadi jangan cuma kepada apa yang tampak itu berkat itu bisa dibagi, kepada apa yang tidak tampak juga. Ibu Teresia suatu waktu melewati suatu perkampungan di mana kampung ini ada terbagi 2 blok yang mau berantem. Ya, Ibu Teresia lewat aja, lewat, tapi auranya itu, aura kedamaiannya itu. Begitu dia lewat, Ibu Teresia tidak ada bicara apa-apa. Tapi begitu dia lewat, ini berdamai. Yang tadinya hatinya itu penuh dendam, penuh amarah, luluh, damai. Ya, bahkan kitab suci juga ini banyak ditekankan mengenai ini. Coba kita baca di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Itu tadi. Jadi kalau tanpa diberkati Tuhan, kita mungkin payah senyum, mutung aja, mencaci maki aja kerjanya. Ya, jadi kita minta, jadi supaya kita bisa berbagi itu, ya, memang kita harus minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu berbagi berkat. Ya. Jadi dikatakan juga di Efesus 5 ayat 15 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Ini orang bebal maksudnya selalu mengejar berkat gitu. Ya. Tetapi harus seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi selagi masih ada waktu untuk membagi berkat, ya kita bagi berkat. Berkat apapun itu, kita harus bagi berkat. Ya. Juga dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 9. Ya. Ayat 8 dari 9. Tentang perikopnya kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi di awal tadi dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Setelah itu baru kita memperoleh yang namanya berkat. Oke, saya akan coba persembahkan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat mencoba jadi berkat. Yakinlah semakin banyak berkat kita bagi, maka berkat itu akan datang berlari kepada kita sampai tercurah, sampai meluap. Damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai Anda, saya, kita semua. Shalom, salam Alkitab. Mari kita cari fakta kebenaran Alkitab.